Oke, selamat siang. Ya, saya sering mendengar banyak sekali orang bertanya kepada orang Kristen, kenapa orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan? Ya, kami mengaku Yesus sebagai Tuhan, kami punya alasan atau bukti, ya. Jadi saya mau tanya dulu, Tuhan itu atau Allah itu hanya sebuah nama atau panggilan, ya. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan atau Allah, berikan kami kesehatan hari ini, ya, berikan kami tenaga, ya, kekuatan, ya, untuk menjalani hidup. Jadi makanya hanya namanya yang kita panggil, ya. Jadi jelas itu Tuhan atau Allah itu hanya sebuah nama. Nah, jadi Tuhan itu pasti memiliki nama dan memiliki rupa juga dan memiliki wujud. Tidak mungkin dia memiliki nama tapi tidak memiliki rupa dan wujud. Nah, jadi bukti yang pertama kami percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan bisa kita melihat di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Dia berbicara firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, bagilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jelas di situ bahwa Allah atau Tuhan itu dia menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, ya, menurut gambar dan rupanya, ya, sama persis seperti manusia yang dia ciptakan, seperti itu juga Tuhan, ya. Jadi dia menciptakan dan jelas dia berkata di sini bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptaannya dia, ya, laki-laki dan perempuan. Jadi jelas di sana bahwa Tuhan itu menciptakan manusia seperti rupanya dan gambarnya. Dan kebetulan, bukan hanya kebetulan, dan di Matius juga lahirlah seorang Yesus Kristus, ya. Bisa dilihat di Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ya, di situ ada kelahiran Yesus. Dan juga bisa dilihat di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di situ menjelaskan tentang kelahiran Yesus. Jadi Yesus itu adalah juga lahir seperti manusia dan rupa manusia. Nah, jadi itu alasan-alasan, ya. Coba nanti dibuka, ya. Jadi alasan yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 10. Yohanes pasal 1 pasal 14 ayat 1 sampai 10. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 10. Ya, sekali lagi Yohanes pasal 1 pasal 14 ayat 1 sampai 10. Jadi dia berkata di sana, Yesus berkata di sana, "Janganlah gelisah hatimu." Ya. Ya, saya baca lagi Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 10. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya,
Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, ingat, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi jelas ya bahwa di situ dia berkata di ayat 9, saya mau tekankan, atau juga di ayat ke-6 ya. Dia berkata di situ, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya berarti dia mengatakan, Aku jalan, Aku kebenaran dan hidup. Tidak ada yang seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kenapa? Ya Bapa itu dia sendiri. Makanya kamu mau kemana kalau bukan lewat dia. Nah, jadi itu alasannya. Jadi dia juga berkata di ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ya, barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Berarti itu artinya bahwa kalau kita melihat Yesus itu kita melihat Bapa, karena Bapa itu adalah ada di dalam diri Yesus sendiri. Nah, jadi itu jelas ya, bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi jelas di situ bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya. Makanya kami sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Jadi tidak ada alasan bahwa atau mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi jelas di firman ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sekarang saya mau juga balik bertanya, kalau kalian juga tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, lalu Tuhan kalian itu atau Allah kalian yang kalian sembah itu siapa? Ya kan? Ada enggak wujudnya? Ya coba saya tekankan lagi bahwa Tuhan atau Allah itu hanya sebutan atau panggilan atau nama ya. Pasti yang punya nama pasti punya wujud, punya orangnya, ada rupanya gitu ya. Kalau kalian tidak bisa membuktikan bahwa Allah atau Tuhan yang kalian sembah itu memiliki wujud atau rupa dan memiliki nama tersendiri, berarti itu Allah siapa itu yang kalian sembah itu? Coba dicari tahu dulu. Jadi saya kasih contoh lah seperti ini ya. Ada bupati, itu kan nama keseluruhan ya, bupati. Tapi dia bupati itu punya nama tersendiri. Contohnya ya, saya kasih Bupati Nyasutara Sigawi Waruhu ya kan, ada orangnya, ada wujudnya, ada. Nah seperti itu. Jadi jelas dia di situ bupati, yang disebut bupati itu ada orangnya gitu loh. Nah jadi biar dimengerti. Dan saya kasih contoh lagi biar lebih mendetail mengerti. Contohnya kamu disuruh ketemu kepada Bapak Bupati atau Bupati. Kamu tidak mengenal nama tersendirinya atau kamu tidak mengenal rupanya atau wujudnya, kamu tidak mengenal. Ya bagaimana kamu bisa bertemu ya dengan bupati itu? Ya siapa bupati itu yang kamu temui ya? Karena bupati itu kan banyak bupati itu ya. Seperti nama Allah kita juga ada 99 ya katanya ya, di kata nama Allah itu. Jadi entah Allah apa siapa itu ya. Jadi Allah yang pasti itu adalah Allah Yesus Kristus ya. Jadi
Kalau disuruh kamu bertemu dengan bupati, kamu tidak mengenal bupati itu, kamu tidak mengetahui dia, ya kamu nanti akhirnya nyasar, kamu tidak bertemu dengan bupati itu. Jadi itu contoh-contohnya supaya yang berkata kenapa orang Kristen itu percaya Yesus, ya itu alasan kami percaya kepada Yesus. Yang pertama di kejadian tadi, dan yang kedua juga di Yohanes tadi pasal 14 ayat 1 sampai 10, dan kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 7, dan dibuktikan juga kelahiran Yesus di Matius pasal 18 ayat 25 dan Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya jelas di situ. Jadi banyak juga, ada juga yang mengatakan ya kenapa Yesus itu dia tidak menyebutkan bahwa dia itu Tuhan atau Allah. Ya kalau saya mau tanyakan juga, kenapa juga kalau guru itu mengajarkan murid-muridnya, dia tidak mengatakan saya guru? Itu kan aneh. Masa sudah ditahu dia seorang guru, masa dia memberitahukan lagi bahwa dia itu guru? Padahal muridnya sudah tahu bahwa dia itu adalah guru yang mengajar. Seperti itu Yesus tidak mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan, karena dia karena muridnya tahu bahwa dia itu Tuhan gitu loh. Jadi itu alasannya kenapa Yesus itu tidak mengatakan itu, dan dia tidak membesar-besarkan namanya karena dia murah hati dan penuh dengan kasih ya. Jadi tidak perlu dia menghebat-hebatkan dirinya, dia tidak perlu memegah-megahkan dirinya. Dia memberikan contoh kepada manusia itu sebagai teladan dan contoh kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang diberikan Yesus pada saat dia ada di muka bumi ini ya. Dan kedua dan ketiga ya, juga dia mati dan bangkit. Nah, itu Yesus ya. Jadi itulah bukti-bukti, dan juga kami mengakui Yesus itu sebagai Tuhan ya. Terima kasih ya. Coba nanti saudara-saudara yang mengatakan itu Yesus itu bukan Tuhan, dan saya juga mau tanya, lalu kalau Yesus itu bukan Tuhan, terus siapa Tuhan yang engkau sembah? Atau Tuhan kamu itu siapa? Bisa enggak memberikan contoh atau kepastian seperti yang saya jelaskan seperti Yesus ini, dan bisa dibuktikan dan bisa dilihat bahwa itu benar-benar Tuhan. Oke, terima kasih.